hanya mengejar dunia, ya hanya dunia yang akan kita dapatkan. Tapi kalau misalkan kita mengejar akhirat, dunia dan akhirat yang akan kita dapatkan. Begitu juga dengan usaha kita, ketika kita memperbanyak sedekah, kita bermanfaat bagi orang lain, kita memberikan kebaikan untuk orang lain, maka mungkin Allah, bukan mungkin, Allah pasti akan membalasnya dengan berlipat ganda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Abdurrahman. Saya owner dari Telur Gulung Raus. Telur Gulung Raus itu udah berjalan 3 tahun. Awal saya merintis usaha ini, kebetulan saya ini otodidak ya, bisa dibilang ya modal nekat, modal dari YouTube. Tapi ya kita kembangkan lagi, karena kan bisa dibilang telur gulungnya itu kita dapat dari lihat-lihat channel YouTube, cara bikin telur gulung kayak gimana. Itu pun nggak langsung saya bisa, itu perlu waktu yang cukup lama juga sampai bisa menguasai dan bisa layak dijual pada saat itu. Awal saya merintis ini bisa dibilang 7 bulan awal itu bisa dibilang titik terendah usaha saya ya. Profit ada, tapi tidak, cash flow-nya itu tidak seimbang dengan pengeluaran yang kita keluarkan pada saat itu. Satu hari saya pernah beromset Rp2.000. Pernah juga saya omset itu satu cabangnya itu ada yang Rp5.000, dengan kondisi saya harus bayar gaji karyawan pada saat itu. Itu saya alamin dulu ketika saya berproses, bisa dibilang belum ada profit pada saat itu. Orang-orang bisa dibilang menyepelekan saya lah, ngapain sih gitu kan, ngapain sih masih diterusin bisnis kayak gitu, atau ngapain sih, mending kerja aja lah yang jelas-jelas gitu kan. Itu saya alamin dulu sih. Pada saat itu support system terbaik saya adalah kedua orang tua saya. Hanya kedua orang tua saya yang bisa dibilang berkat doa dan ridho beliau, saya sampai bisa di titik ini. Ketika saat saya bisa dibilang pada titik terendah atau saat terjadi kegagalan, yang saya lakukan tetap saya berjalan mengikuti alur yang sudah ada. Artinya saya tidak menyerah. Mau bagaimanapun saya akan tetap jalankan usaha ini. Mau itu pahit, mau itu manis, saya akan tetap jalankan usaha ini. Dari dulu itu saya cuma punya satu keyakinan, yaitu saya yakin pada kemampuan diri saya. Saya dulu berpikir bahwa kerja keras yang saya lakukan saat ini suatu saat akan ada hasilnya. Kalau di sini biasanya habis berapa kilo? Apanya? Telurnya? Telurnya kadang 15 kilo 2 hari, kadang 1 hari. Oh, 1 hari kurang lebih. Biasanya paling banyak 15 kilo itu ya? Iya. Untuk produk kita itu, kita ada 5 varian. Yang pertama itu ada original, ada varian bihun, ada varian sosis, otak-otak, dan cilor. Dari kelima varian tersebut mempunyai ciri khas yang rasa yang berbeda sehingga bisa disesuaikan dengan selera konsumen. Kita harganya itu murah sih ya, yang ada yang 1.000, ada yang 2.000. Jadi bisa masuk di semua kalangan untuk jajanan ini. Kalau untuk saat ini ada berapa cabang? Alhamdulillah untuk saat ini kita sudah berjalan 17 cabang di 3 kota. Kota Sukabumi, Kota Cianjur, dan Kota Cirebon. Dari 17 cabang ini sekarang berapa omsetnya? Kalau untuk omset, alhamdulillah bulan ini kita tembus di angka 200 lebih. Itu untuk omsetnya. Alhamdulillah. Nah, kalau untuk di sini itu, ini pusat kantornya atau apa ya? Kebetulan kita itu kan punya 2 kantor ya. Yang di Sukabumi ini kebetulan kantor pusatnya. Tuh. Yang satu lagi ada di Cianjur, itu kantor cabang kami. Kalau yang Sukabumi ini alamatnya di mana? Kalau untuk di Sukabumi ini alamatnya di Jalan Rambai Sukamantri, Gang Impres. Nah, di ruangan ini ada apa aja nih? Kalau ini Biasanya anak-anak kesini? iya, ini Enggak? adminnya. Ini adminnya. Yang berkaitan dengan administrasi ya di sini. Oh gitu. Baru habis dulu sih Oh, bahan baku. ini udah memang ini ya, udah dibawa ke sana ya? Ya. Untuk semua bahan baku semuanya di sini. Ini bahan baku. Ini yang stok cadangan mungkin ya? Ya. Nah, ini bihunnya ya? Iya. Untuk planning ke depan, kita akan terus konsisten untuk membuka
cabang sebanyak mungkin, ya kalau bisa ya di seluruh Indonesia. Itu harapan terbesar saya, karena pada dasarnya tujuan saya membangun usaha ini, gimana caranya saya bisa selain mendapatkan keuntungan untuk diri saya bisa membuka ladang pintu rezeki untuk orang lain. Itu harapan saya sih. Kalau menjalankan usaha itu, apa sih hal yang paling kesulitan? Kebanyakan orang ketika menjalankan suatu usaha itu yang pertama bingung di modal ya. Memang modal itu menjadi salah satu faktor untuk kita bisa menjalankan suatu usaha. Tapi selain modal itu bukan tahapan awal untuk menjalankan suatu usaha. Tahapan awal bagi saya pribadi ketika kita ingin menjalankan suatu usaha, yaitu bagaimana caranya mempersiapkan diri kita sendiri supaya siap menerima resiko apapun. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan tidak selamanya manis, begitupun juga tidak selamanya pahit. Kalau untuk masalah modal, sebetulnya balik lagi ke diri kita ya. Kalau misalkan tekad kita kuat, kita bisa cari modal dari manapun bisa. Contohnya misalkan dari investor, ataupun misalkan dari tabungan pribadi, dan itu pun jumlahnya yang tidak selalu besar. Karena saya pertama merintis itu awal bisnis, saya cuma punya uang 500.000. Saya jalankan modal seadanya, saya jalankan konsep seadanya, kemudian alhamdulillah seiring berjalannya waktu, mulai ada perkembangan di bisnis tersebut. Itu pun tidak langsung hari itu atau bulan itu langsung berhasil ya. Perlu waktu bagi saya 1,5 tahun dulu untuk saya bisa mengembangkan usaha ini. Kalau dulu ngalamin nggak di lapangannya gitu? Bagi saya gini ya, owner itu harus ada di gawang, bisa dibilang di gawang terdepan. Artinya gini, kita itu harus terlibat di semua bidang. Supaya apa? Ketika memang kita punya karyawan pun yang bisa dibilang memegang semua kendali, kita sudah menguasai semua itu. Saya dari awal jualan, dari dorong gerobak, saya ngalami semua itu. Dari mulai saya jualan di pinggir jalan, saya mengalami semua itu. Barang anak-anak semua. Sekarang berapa tahun? Saat ini saya usianya 27 tahun. 27 ya? Ya. Masih muda ya? Alhamdulillah. Saya belum. belum masih single. Kalau pandangan A sendiri, sukses itu seperti apa? Sukses itu kan relatif ya. Kadang menurut saya sukses, belum tentu menurut orang lain sukses. Contohnya gini, saya udah sukses nih, orang lain bilangnya apa sih baru segitu udah bilang sukses. Tapi bagi saya pribadi, sukses itu adalah saya bisa mencapai impian saya dan saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Satu-satunya bisnis ini saya bisa membuka lapangan pekerjaan, saya bisa memberikan rezeki untuk anak-anak di sini gitu. Di dalam suatu usaha itu yang saya geluti sampai saat ini, satu, yang penting kita yakin, kedua kita kerja keras, berdoa, kemudian sabar. Ketika 4 poin ini sudah kita lewati, ya kita tinggal tunggu suksesnya. Yang penting kita jangan sampai menyerah lah intinya. Kalau kita hanya mengejar dunia, ya hanya dunia yang akan kita dapatkan. Tapi kalau misalkan kita mengejar akhirat, dunia dan akhirat yang akan kita dapatkan. Begitu juga dengan usaha kita, ketika kita memperbanyak sedekah, kita bermanfaat bagi orang lain, kita memberikan kebaikan untuk orang lain, maka mungkin Allah pasti akan membalasnya dengan berlipat ganda gitu. Bisa dibilang titik balik usaha atau bisa dibilang waktu bisnis ini berkembang itu di saat saya terpuruk, entah kenapa, saya tuh jadi pengen naikin gaji karyawan. Padahal di posisi saat itu keuangan saya bisa dibilang lagi down. 1 bulan setelah pandemi itu saya memutuskan untuk menaikkan gaji karyawan. Saya yakin ketika saya memberikan hak yang layak untuk karyawan saya, maka Allah akan memberikan imbalan atas semua itu. Yang lebih layak lagi untuk kita. Yang penting kita ikhlas, niat kita untuk itu. Saya tuh selalu menyampaikan ke karyawan saya bahwa
saya itu tidak akan menargetkan omset penjualan harus berapa, tidak ya. Yang saya tekankan ke karyawan itu yang penting teman-teman semuanya maksimalkan ikhtiarnya, urusan hasil sudah ada yang mengaturnya. Tapi ingat, ikhtiarnya itu harus maksimal. Misalkan karyawan berangkat dari rumah ke lokasi jualan itu sudah bisa dikategorikan sebagai ikhtiar. Tapi yang dipertanyakan maksimal tidak. Kalau misalkan si karyawannya misalkan jorok atau misalkan tidak memberikan pelayanan yang terbaik, berarti bisa dibilang ikhtiarnya tidak maksimal. Urusan omset ya, mau hasilnya berapapun ya harus kita syukuri karena itu rezeki kita hari ini gitu. Yang penting satu, mau seramai apapun jangan pernah meninggalkan sholat. Misalkan nih ketika waktu zuhur tiba, posisi lagi rame ya kita berikan penjelasan ke konsumen bahwa minta izin mau sholat dulu gitu. Konsumen itu baik kok, nggak akan ada yang menolak gitu. Yang penting kita kasih pengertian atau penjelasan yang baik ke konsumen gitu.